Salam legatan. Soal tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus Novel Baswedan, bagaimana pandangan para tokoh terkemuka sekaligus menelisik opini publik yang terbawa dalam kasus ini. Sesaat lagi di Legatan Media. Sobat Legatan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap kasus tersebut. Di antaranya adalah siapakah saja yang terlibat dalam kasus ini. Maksud saya adalah yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Yang langsung berarti para penegak hukum, dari mulai kepolisian yang meliputi penyidik dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait jaksa penuntut umum. Yang terakhir adalah fakta persidangan yang bisa mempengaruhi hakim dalam memutus perkara tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dari kepolisian dalam penguakan kasus tersebut sudah sampai pada limpahan kepada kejaksaan. Berarti dalam hal ini sudah bisa disidangkan. Nah, yang menjadi polemik saat ini adalah tuntutan 1 tahun penjara dari jaksa penuntut umum kepada pihak yang dianggap melakukan tindak pidana. Nah, mengapa sampai ini menjadi heboh dan menjadi fenomena hukum yang bisa dikatakan salah satu yang terheboh? Ini karena berbagai pandangan dan opini masyarakat, bisa juga pembangunan opini yang dibuat oleh kedua belah pihak yang memungkinkan opini itu saling serang, saling geser, saling memukul mundur. Satu yang harus kita ketahui, dalam pernyataan ICW yang menyatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum mencederai akal sehat masyarakat. Mengapa demikian? ICW sampai bisa mengeluarkan statement seperti itu. Kalau menurut analisis abal-abal, ini tidak berlebihan menurut saya, tidak berlebihan ya. Jadi pas gitu. Kenapa? Karena ini bisa memicu timbulnya fenomena-fenomena hukum seperti ini di luaran sana yang timpang tindih. Itu patut diduga bisa seperti itu, ke arah sana gitu misalkan. Nah, terlebih dalam penanganan kasus Novel Baswedan ini selama 3 tahun ini baru dipersidangkan dan hasil dari tuntutan jaksa penuntut umum itu tidak memenuhi ekspektasi dari para penggugat. Seperti itu. Nah, yang harus kita garis bawahi juga, apakah tindakan jaksa penuntut umum itu atau tuntutan dari jaksa penuntut umum itu akan menjadi sebuah putusan pasti, putusan tetap dari pihak pengadilan. Ini yang menjadi seru para sobat legatan. Dalam kenyataannya bahwa jaksa penuntut umum itu mempunyai komisi sendiri, yaitu komisi kejaksaan, yang dalam kinerjanya komisi kejaksaan ini mempunyai 3 rekomendasi terhadap hasil tuntutan dari para jaksa penuntut umum di pengadilan. Yang pertama, rekomendasi jelas rekomendasi itu kepada hakim, kepada pihak pengadilan. Yang pertama, merekomendasikan bahwa penyempurnaan tata kerja institusi kejaksaan itu sendiri. Kalau misalkan tata kerja institusinya, ya disebutlah dalam hal ini adalah jaksa penuntut umumnya, itu tidak benar dan dianggap
tidak sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku, maka Komisi Kejaksaan berhak untuk merekomendasikan lebih, misalkan tuntutan kepada pihak pengadilan. Yang kedua, pemberian penghargaan atau pemberian sanksi kepada jaksa penuntut umum yang kinerjanya dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan dari kejaksaan itu sendiri. Jadi apabila putusan ini atau tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum tidak dianggap oleh pihak Komisi Kejaksaan itu menciderai institusi dan melanggar misalkan kode etik atau misalkan menciderai instansinya itu sendiri, maka pihak Komisi Kejaksaan akan memberikan sanksi. Tapi sebaliknya, apabila tuntutan dan kinerja pihak jaksa penuntut umum itu berjalan dengan koridor hukum yang berlaku, sekaligus mengeluarkan atau memberikan tuntutan yang sangat wajar dan sangat tepat kepada pihak terdakwa, maka penghargaan akan didapat oleh jaksa penuntut umum itu sendiri. Yang ketiga, ada atau tidaknya pelanggaran kinerja, perilaku dan aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh jaksa penuntut umum itu juga menjadi catatan. Jadi bisa merekomendasikan ketiga hal tersebut yang memungkinkan pihak dari pengadilan itu memberikan atau mengadakan kajian-kajian mendalam, meluas dan mendalam untuk kemudian dia memberikan putusan akhir dalam sebuah persidangan. Nah, jadi begitu sahabat-sahabat sekalian. Itu penerangan dari hal kejaksaannya. Nah, apa yang sekarang kalian sudah bayangkan ketika saya sudah menerangkan hal tersebut tentang kejaksaan? Apakah sudah terbuka atau mungkin? Ya, yang harus digarisbawahi lagi bahwa tuntutan itu bisa berubah apabila hakim menemukan fakta-fakta hukum lain yang memungkinkan hakim menjatuhi hukuman lebih berat atau bahkan lebih ringan. Itu kewenangan hakim. Objektivitas hakim dipertimbangkan dalam hal ini. Nah, itulah yang bisa kita tangkap sebetulnya dalam kasus Novel Baswedan ini. Jadi, Sobat Legatan, jangan terlalu kaget dalam penanganan kasus ini. Cermati baik-baik bagaimana pola opini masyarakat tentang pendapat-pendapatnya yang mendasari mereka untuk mengeluarkan pendapat tentang kasus Novel Baswedan ini. Apakah berasal dari pengetahuannya secara independen atau dipengaruhi hal-hal tertentu yang bisa saja mungkin lebih condong kepada si A atau lebih condong kepada si B. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Bahkan dalam hukum pidana pun sebetulnya ini bisa ada ya aturannya tentang ya hakim yang bisa memberikan putusan berlainan dengan jaksa penuntut umum. Nah, itu Peraturan Jaksa Agung nomor 67 tahun 2007. Nah, tentang objektivitas berdasarkan fakta yuridis. Nah, dalam hal itu fakta yuridis jelas menjadi salah satu ujung tombak dalam kasus ini dalam meredam opini-opini yang terlalu berlebihan untuk menanggapi kasus Novel Baswedan ini. Pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang isinya wajib menggali. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, wajib menggali yang hidup dalam masyarakat. Artinya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu harus digalinya, termasuk dalam masalah opini ini. Nah, makanya dari itu kenapa yang saya anggap, yang saya tangkap dari kasus ini lebih kepada perang opini, perang propaganda, perang ya mungkin seperti itu, propaganda dan opini.
Ketika sobat Legatan boleh menyimak bahwa opini propaganda dalam media sosial itu lebih deras pada saat jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dalam pidana 1 tahun penjara. Kalau analisis sederhana kita memandang bahwa memang ini adalah untuk mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi media, mempengaruhi opini dan mempropaganda agar bagaimana hukum ini bisa berjalan adil. Artinya kalau misalkan saya boleh berpendapat bahwa ada nilai-nilai lain yang menjadi pertimbangan hakim selain dari aturan perundang-undangan dan yang lain sebagainya, selain juga nilai-nilai yang ada di masyarakat yang bisa langsung terserap dengan kehidupan nyata, maka nilai media pun sekarang menjadi pertimbangan oleh para hakim. Nah, namun oleh sebab itu saya juga tidak bisa memberikan gambaran tentang aturan-aturan yang bisa diambil dalam pengambilan keputusan oleh hakim berdasarkan pertimbangan sosial media. Ini patut kita perbincangkan, bahkan mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk menjadikan atau memberikan undang-undang atau membentuk undang-undang tentang media sosial, ya, lebih rinci lagi di luar dari undang-undang ITE. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mari kita diskusikan. Silahkan isi komentar kalian di bawah. Kurang lebihnya silahkan. Kita membuka selebar-lebarnya komentar ini. Mau yang komentar lebih heboh atau bisa mempengaruhi pola pikir netizen di dunia maya, silahkan komentar sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment videonya untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang isu-isu terhangat di negeri ini. Salam Legatan, semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.